Apa kabar guys? Di video kali ini, aku akan membahas kelanjutan dari alur cerita Dubushoyu kemarin. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, lebih baik kalian nonton dulu ya, karena linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oke kalau gitu, tanpa panjang lebar, yuk kita gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di part sebelumnya, kita telah melihat Mantino yang bertarung dengan Peng Zhengfeng karena berusaha untuk membela Yeyu. Kali ini Yeyu pun akhirnya maju dan bertarung dengannya. Dalam pertarungan tersebut, Peng Zhengfeng terlihat sangat kesal lantaran Yeyu terus menghindari serangannya. Sampai pada akhirnya, Yeyu pun berhasil menyerang Peng Zhengfeng menggunakan teknik yang diberikan oleh Su Shixiang. Setelah itu, Yeyu pun menggunakan formasi geografi untuk menyerap aura spiritual Peng Zhengfeng. Namun tiba-tiba Hemunan muncul dan marah melihat perbuatan mereka berdua. Karena itu, Yeyu dan Peng Zhengfeng berpura-pura dengan berkata kalau mereka sedang berlatih, agar Hemunan tidak menyegel kekuatan mereka. Di sana Hemunan lalu menyuruh Yeyu untuk tetap fokus kepada latihannya. Singkat cerita, saat malam tiba, Yeyu pun pergi ke pavilion kuno untuk melanjutkan latihan teknik cahaya bulan Chenghe. Tapi secara kebetulan, Yeyu bertemu dengan King Potian yang terus menghinanya. Mendengar hinaan tersebut, ternyata tak membuat Yeyu menjadi galau. 和彭正风说的一样，你也只会口舌，修不成沧海明月的人，说庸才都谦虚。我便看看你到底能走到哪一级。果然高深，上次庸才终究是个庸才，变不成金子的。 Dan ketika Yeyu berlatih, ia sangat kesal lantaran progres latihannya tak sebaik kemarin. Sesaat kemudian, Su Shixiang tiba-tiba muncul di tempat itu. Su Shixiang lalu menasihati Yeyu sembari mengatakan kalau ia sangat mirip dengan King Potian. Tak disangka, ternyata Su Shixiang juga mengetahui kalau Yeyu memiliki tubuh yang istimewa. Mendengar perkataan tersebut membuat Yeyu sangat ketakutan kalau Su Shixiang akan membunuhnya. Karena itu, Yeyu pun berusaha menutupinya dari Su Shixiang. Setelah Su Shixiang pergi, Yeyu pun melanjutkan latihannya untuk mempelajari teknik cahaya bulan Changhai. Tak disangka, ternyata ia berhasil merubah bulan yang ada dalam alam spiritualnya menjadi matahari. Di sisi lain, lompatan dari energi tersebut rupanya juga sangat kuat. Keesokan harinya, Song Lingya terlihat sedang mengantarkan Yeyu menuju kolam api Yin Yang. Di sana, ia juga memberitahu Yeyu bahwa ada 9 lantai Yin dan Yang di tempat itu, di mana selama ini tidak ada orang yang berhasil sampai di lantai ke-9 kecuali satu orang bernama Peri Yoji. Tak berselang lama, ada seorang gadis yang melintas di sebelah mereka. Rupanya nama gadis tersebut adalah Ningjing. Karena ia memiliki fisik yang istimewa, Ningjing tidak pernah terlihat di akademi. Meski begitu, ia masuk peringkat kedua ke dalam daftar murid terkuat yang ada di akademi. Kemudian Yeyu pun akhirnya pergi menuju kolam api Yin Yang. Di sana Yeyu melihat kobaran api yang sangat dahsyat. Sesaat setelah itu, Qin Yolo pun datang dan memberitahu Yeyu kalau ia hanya pergi menyerap energi spiritual yang ada di tempat itu. 贸然靠近，可能你的修行之路，从而吸取阴阳火石中的灵力。这么可怕？那秦先生淬炼自身。 Qin Yolo terlihat sangat terkejut ketika melihat Yeyu dengan sangat santai berhasil menyerap energi spiritual tersebut. Lalu Qin Yolo pun memerintahkan Yeyu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka pintu menuju lantai 1 Yin. Tak disangka, tubuh Yeyu tiba-tiba membeku.
Karena itu, Qin Yulu pun memerintahkan Ye Yu untuk menstabilkan energi spiritualnya. Sins berpindah pada Shi Jingyi yang terlihat sangat bingung untuk mempercayai Ye Yu atau keluarga Gu. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seorang bertopeng yang menyerang anak buah Shi Jingyi. Ternyata orang itu bernama Qian Qiushu yang merupakan orang suruhan Qiu Xingchen. Di sana, Qian Qiushu pun berkata kalau ia hanya menjalankan tugas untuk menjaga Shi Jingyi. Namun Shi Jingyi mengatakan kalau ia tidak akan ikut ke rumah keluarga Gu sebelum ayahnya ditemukan. Kembali pada Ye Yu yang sudah sampai di tingkat 5 Yang. Ye Yu juga melihat Ningjing telah berada di tempat itu. Dan ketika Ye Yu menyerap energi spiritual, ia sangat terkejut karena ranah kekuatannya tiba-tiba menurun. Melihat hal tersebut, Ningjing pun memberitahu Ye Yu kalau penyebab ranah kekuatannya menurun lantaran fondasi kekuatan Ye Yu belum stabil. Karena itu, Ye Yu pun memakan beberapa pil Yuling dan untuk mengembalikan kekuatannya, hal tersebut membuat Ningjing sangat tertarik kepadanya. Sesampainya mereka di tingkat 5 Yin, Ningjing pun memaksa Ye Yu untuk memanggilnya senior. 你应该叫我一声师姐。不要，我还是喜欢叫你小，还是把你的灵力收回去吧。我错了。 你看5阴都已经够冷了。 Dan saat mereka bermeditasi, tiba-tiba tubuh Ningjing membeku lantaran ia tidak bisa menahan hawa dingin yang ada di dalam tubuhnya. Untuk itu, Ye Yu pun mengorbankan energi spiritual yang baru ia kumpulkan untuk menyelamatkan Ningjing. Akibatnya, Ye Yu menjadi kelelahan dan membuatnya tidak mungkin melanjutkan ke tingkat berikutnya. Karenanya, Ningjing pun memberikan rumput roh bintang 4 untuk mengembalikan energi Ye Yu. Di saat yang bersamaan, Ningjing juga menceritakan kalau ia memiliki tubuh suci, namun juga ada penyakit gelap yang membuatnya harus mendapatkan pelatihan khusus. Sedangkan setelah menyerap energi dari rumput roh bintang 4, energi di dalam tubuh Ye Yu akhirnya telah kembali. Karena itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke tingkat selanjutnya. Namun tak disangka, Wang Meng telah menunggu Ye Yu di tempat itu dan ia ternyata sudah bersiap untuk bertarung dengannya. Dalam pertarungan tersebut, terlihat Ye Yu rupanya sangat kewalahan untuk menghadapi serangan dari Wang Meng. Alhasil Ningjing pun akhirnya turun tangan untuk membantu Ye Yu. Tapi tak diduga, ternyata Wang Meng bisa menggunakan teknik geografi untuk menangkap Ye Yu. Dan saat Wang Meng akan mengakhiri pertarungan, tiba-tiba Ningjing mencoba untuk menghalangi serangan tersebut. Di sisi lain, ketika Wang Meng merasa kalau ia sudah berhasil memenangkan pertarungan, secara mengejutkan Ye Yu muncul sembari menggendong Ningjing. Di sana Wang Meng pun akhirnya menyadari kalau Ye Yu saat ini berada di ranah janin suci tingkat 5. Singkatnya, saat Wang Meng sudah terpojok, Ye Yu pun meminta Wang Meng untuk memberikan semua sumber daya yang ia miliki. Lantaran tidak memiliki pilihan lain, Wang Meng pun akhirnya menuruti keinginan tersebut. Namun, karena Ningjing sudah kehilangan banyak energi, maka ia tidak bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya. Setelah menyerap energi spiritual di tempat itu, Ye Yu pun melanjutkan perjalanannya ke tingkat 6 Yin. Di saat yang bersamaan, terlihat Peng Zhengfeng yang sedang bertarung dengan seorang murid lain yang bernama Xing Guihong. Tapi tak disangka, ketika Ye Yu telah sampai di tempat itu, mereka berdua malah berebut untuk bertarung dengan Ye Yu. Di sini diketahui kalau Peng Zhengfeng bertarung menggunakan tubuh raja tiranya, sedangkan Xing Guihong bertarung dengan menggunakan monster Python mistik. 这下就没点臭蛇，奶奶的！你们要挑战，能不能先排？大家都是同学，你未免下手太狠了。 Di tengah-tengah pertarungan tersebut, ternyata Ye Yu telah menebarkan batu roh yang akan ia gunakan untuk mengaktifkan teknik geografi. Singkat aja, ketika waktu telah tiba, Ye Yu pun akhirnya mengaktifkan teknik tersebut. 是霸王体，这都冻不住，看来只能。 Setelah berhasil mengalahkan kedua musuhnya, Ye Yu pun melanjutkan perjalanannya ketika 3 Ying, yang mana di tempat tersebut sudah ada Qin Po Tian dan Shang Guanze. Rupanya Shang Guanze ingin mengajak Qin Po Tian menemukan keberadaan makam kaisar kuno, karena ia telah mendapatkan peta dari makam tersebut. Tapi Qin Po Tian sepertinya tidak menyetujui keinginan temannya itu. Tak berselang lama, Ye Yu pun akhirnya telah sampai di sana. Akan tetapi, tiba-tiba Qin Po Tian mengajaknya untuk bertarung. 你居然还敢下来！ 不爹，别在这儿打架，不动手，
小爷我被打了一路了。 Dan apakah yang akan terjadi pada Yeyu? Kita akan mengetahui di part selanjutnya ya. Jadi, jangan lupa subscribe untuk notifikasi berikutnya.